Washington News and Talk. Pemerintah Kabupaten Pati meningkatkan status dari siaga bencana menjadi darurat bencana pasca semakin meluasnya banjir di Pati. Hingga saat ini ada 48 desa di 9 kecamatan yang terendam banjir. Bagaimana penanganan Pemkab setempat, dan kami akan jumpai PLT Bupati Pati, Henggar Budi Anggoro. Washington News and Talk. Pak Henggar, sebetulnya bagaimana kondisi terkini dari 9 kecamatan yang terendam banjir sampai hari ini, Pak Henggar? Baik, terima kasih Mas Muhammad. Jadi pada pagi hari ini, siang hari ini kita masih ada 9 kecamatan ya. Cuman kan memang di beberapa tempat ini saat ini sudah mulai ada yang menurun. Jadi permukaannya sebagian sudah mulai menurun. Jadi tidak semuanya, jadi 48 desa juga sebagian juga mulai menurun. Jadi jumlah pastinya saya masih menunggu data hari ini di BPBD Kabupaten Pati. Jadi secara keseluruhan begitu. Namun demikian, untuk status gawat darurat bencana, kita kemarin sudah naikkan dari siaga bencana kita ke gawat darurat bencana itu sejak tanggal 4. Sejak tanggal 4 Maret kemarin berarti ya Pak Henggar ya? Iya, iya. Nah ini banjir dari mana berarti sebetulnya Pak? Jadi banjir ini kan yang ada di Pati ini kan, karena Pati ini kan secara topografis ini kan ada dua daerah pegunungan ya. Yang satu pegunungan Muria, yang satu pegunungan Kendeng. Jadi ada dua ya. Jadi tentunya dari dua arah ini, kalau Muria kan yang berada di Kudus. Jadi tentunya yang masuk ke Pati ini juga diantaranya ada juga aliran dari sana. Tetapi kan apapun yang jelas saat ini kondisi di Pati kondisinya banjir, dan yang perlu kita penanganan adalah kondisi saat ini yang di beberapa desa, jumlahnya ada 48 desa yang saat ini sebagian itu warganya adalah terendam banjir, kecuali di daerah Ngasorjo di Kecamatan Jakenan ini seluruhnya tergenang banjir. Jadi posisinya saat ini kondisi secara umum di Kabupaten Pati adalah seperti itu. Dan tadi saya juga barusan dari Ngasorjo juga nyampaikan ada bantuan bencana ke rumah yang ada di sana. Jadi kondisinya seperti itu. Baik, ini berarti berapa kira-kira jumlah total masyarakat yang terimbas ini, Pak Henggar? Jadi yang terimbas ini secara keseluruhan data kita itu 7.500-an ya. Ada yang data kemarin ya. Data kemarin itu hari Selasa itu 7.500. Jadi posisinya itulah yang saat ini kita coba kaitannya dengan penanganan logistiknya. Ini diungsikan semua atau bagaimana Pak? Apakah ada masyarakat yang kemudian memilih untuk menetap juga di rumahnya? Jadi sebagian besar masyarakat kan masih tetap menetap di rumahnya. Yang beberapa saja yang ada di tempat pengungsian. Sebagai contoh di daerah Doropayung ini kan di sana ada stasiun, stasiun, ada balai desa. Ini digunakan untuk pengungsian. Jadi di beberapa tempat sebagian besar masyarakat masih ditinggal di rumahnya masing-masing. Walaupun ada yang ketinggiannya ini hampir 1 meter, tapi mereka kan sudah terbiasa dengan kondisi itu, jadi tempat tidurnya mereka naikkan gitu. Baik, ini apa kendala yang kira-kira sampai saat ini masih juga mungkin dialami oleh Pemkab Pati ini Pak? Jadi secara keseluruhan kan kondisi seperti itu kan sebenarnya sudah terjadi menahun ya. Ulang begitu ya Pak Henggar ya? Hampir tiap tahun itu terjadi kondisi seperti itu, karena memang saya lihat itu di kondisi Silugonggo itu kan sungai yang atasnya Kali Jakenan ya. Ini kan di atasnya ini ada daerah, ada kawasan yang memang di situ sungainya ini sudah nggak ada tanggulnya. Jadi memang kondisinya ya aliran airnya langsung masuk ke kampung-kampung. Kondisinya begitu. Memang kondisi seperti itu yang terjadi selama ini. Dan selama ini juga kita, pemerintah kabupaten juga selalu penanganan kaitannya dengan logistik dari masyarakat itu. Ya itu aja, jadi kondisinya. Tapi pada dasarnya kita kepinginnya ke depan ini ada penanganan yang komprehensif, sehingga ke depan tidak akan terjadi lagi kondisi seperti ini. Untuk koordinasi mungkin dengan Balai Besar Wilayah Sungainya atau kemudian dengan BMKG ini terus dilaksanakan berarti Pak Henggar? Jadi kalau dengan BPBS kita senantiasa selalu komunikasi, karena tentunya kita pun tidak mungkin bisa penanganan sendiri, karena sebagian besar di sini ini kan masuk di dalam wilayahnya BPWS, karena yang masuk di wilayah kabupaten ini kan hanya untuk kaitannya dengan yang daerah-daerah irigasi yang cakupannya tidak terlalu luas.
Jadi sebagian besar kita masih penanganannya di BPWS, sehingga itulah yang kita lakukan, komunikasi dengan BPWS, yang selalu kita komunikasikan terus. Ada mungkin keluhan yang kemudian disampaikan masyarakat, Pak Enggar? Jadi masyarakat tentunya kan begini, jadi kondisi saat ini kan yang terjadi di masyarakat ini kan masyarakat juga banyak mengalami kesulitan kaitannya dengan aksesibilitas ya, karena memang wilayah mereka ini kanan kirinya kan semua aksesibilitasnya kan tergenang air, sehingga masyarakat ini banyak yang mengalami kesulitan untuk bergerak kemana-mana. Namun demikian kan permasalahan itu sebenarnya sudah terjadi kan sejak beberapa waktu sebelumnya. Jadi kan masyarakat pun sudah bisa menyiasati lah. Cuman keluhan-keluhan yang lain sebenarnya kaitannya dengan itulah seputar bagaimana mereka beraktivitas hariannya ini yang agak kesulitan. Karena memang ada juga sawah-sawah petani ini yang harusnya mulai mendekati musim panen, akhirnya nggak jadi panen. Ini kan yang terjadi. Tapi dari... ya gimana Pak Enggar? Secara keseluruhan untuk yang pengganti bibit ini sebenarnya sudah disiapkan juga oleh pemerintah. Cuma nanti tinggal kita bagaimana menyalurkannya saja. Tapi demikian kan belum juga bisa menanam mereka. Karena kondisinya di sawah itu kan sampai saat ini juga masih banyak yang tergenang oleh air. Jadi kondisinya begitu. Baik. Ini kondisi cuaca di Pati sendiri seperti apa, Pak? Apakah kemudian berpengaruh juga? Atau ini banjir hanya kiriman saja tadi dari pegunungan Muria Kudus dan yang satunya tadi, Pak? Ya, jadi kan kondisi kemarin-kemarin ini sebenarnya kan juga hujan terus sama kondisinya. Cuman posisi sudah seminggu ini sudah praktis tidak terjadi hujan lagi. Namun demikian kan kondisi air di masyarakat, kondisi di pemukiman-pemukiman ini kan masih bergerak terus. Nah, saat ini juga posisinya masyarakat masih menunggu kaitannya dengan proses pengeringannya. Baik. Harapannya memang cuaca mendukung juga Pak ya, supaya cerah betul. Dan banjir segera surut, masyarakat bisa kembali beraktivitas. Mudah-mudahan segera surut juga Pak Enggar. Terima kasih banyak Pak Enggar atas kesempatan waktunya. Sehat selalu Pak Enggar. Selamat siang. Ya, sama-sama Pak Enggar. Demikian pendengar, PLT Bupati Kabupaten Pati Enggar Budi Anggoro. News and Talk.